Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan membuat project Laravel dengan tema laundry. Baik, pertama-tama langsung saja kita membuat project Laravelnya dulu. Jadi dengan perintah composer create project Laravel di sini teman-teman saya sudah menyelesaikan projectnya dan di sini saya hanya akan memberikan mekanisme atau cara membuatnya. Nah, setelah mengetikkan perintah ini, projectnya akan terbuat. Setelah itu kita masuk ke foldernya saja, yaitu dengan cara menekan perintah cd laundry -update. Setelah masuk, di sini kita langsung saja ketikkan perintah kode spasi titik untuk membuka project ini di Virtual Studio Code. Nah, setelah itu kita akan membuat koneksi database MySQL, yaitu dengan cara membuka pihak localhost, pihak admin, ini di run keduanya. Setelah itu tekan admin pada baris MySQL. Nah, di sini kita buat database dengan nama laundrydb. Setelah itu kita balik lagi ke sini. Kita masuk ke env dan sebelumnya kita sesuaikan kode-kode di sini dengan database kita. Setelah selesai, kita masuk ke terminal dan kita buat file migration dengan cara mengetik php dan berhubung di sini saya juga sudah membuat semua database-nya, filenya. Di sini kalau kita ingin membuat tabel-tabel lain, tinggal ubah di bagian sini saja. Misalnya ini pelanggan. Setelah itu kita masukkan staff dan lain-lain, teman-teman. Nah, setelah membuat tabel migration, langsung saja kita masuk ke tabel migration itu sendiri. Nah, pertama-tama kita masuk ke tabel pelanggan. Nah, kita masukkan cuplikan kode ini yang sebelumnya kode ini tidak ada sama sekali di sini dan kita tambahkan. Begitu juga pada migration yang lain. Setelah itu
kita lanjut melakukan. Setelah itu selesai, kita buat perintah PHP artisan migrate. Setelah selesai, kita akan mengisi data awal shading. Ini untuk meminta tabel tarif. Sudah ada isinya dengan cuci basah, kering, dan lain-lain. Kita pakai shader agar tidak capek atau lebih simpel. Dengan cara masukkan perintah PHP artisan make shader Setelah itu kita buka file shader. Dia ada di dalam folder shader dan filenya bernama tarif shader. Kita masukkan codingan yang sebelumnya tidak ada di sini. Codingannya kita bisa dapatkan di buku dan AI kalau ada. Lanjut, kita akan membuat perintah untuk menjalankan shader, yaitu dengan cara ketik perintah PHP di terminal, ketik perintah PHP artisan di sheet class sama dengan tarif shader. Nah, kita ketik perintah ini untuk menjalankan tarif shader. Setelah itu kita masuk ke tahap membuat file model dan controller sekaligus dengan cara matikan perintah PHP artisan make model minus C. Nah, kenapa ada minus C di sini, teman-teman? Minus C di sini artinya kita mau minta dibuatkan controllernya sekalian. Jadi kita tidak perlu untuk membuat perintahnya ini dua kali lah. Tidak perlu capek-capek, agar simple lebih tepatnya. Karena seperti tadi, jika ingin membuat tabel lain, tinggal ganti saja di ujungnya di sini. Misalnya ini pelanggan, kita ganti jadi stok. Gitu, teman-teman. Setelah selesai, kita edit file model pelanggannya dengan cara masuk ke menu apps, model pelanggan. Masukkan codingan yang kita ambil dari buku, teman-teman. Begitu juga di model pembayaran, lakukan hal yang sama, pesanan, dan model-model lainnya. Nah, setelah itu kita akan memastikan file API ada
dengan cara mengetik perintah PHP artisan install API. Jika ada pertanyaan langsung saja tekan tombol di sini. Setelah itu kita jalankan saja perintah, tinggal tekan enter. Kemudian kita masuk ke tahap menulis routes. Kita akan masuk ke file routes dan masuk ke folder routes dan masuk ke file API. Sini kita akan mencari routes. Nah, ini dia API PHP. Kemudian kita masukkan codingan ini yang sebelumnya sudah saya siapkan dan saya cari. Terakhir, kita akan menyalakan server dengan cara sebelum itu, karena project ini tidak ada modelnya, saya akan menambahkan model dengan cara menambahkan fitur view. Kita akan masuk ke folder research untuk menambahkan view. Masuk saja ke view. Dan untuk menambahkan file di sini tinggal klik kanan dan tekan new file. Beri nama sesuai dengan apa yang diperlukan. Nah, di sini saya membuat 5 input blade PHP, yaitu input pelanggan, input pembayaran, input staff, input stock, layout, tarif, pesanan. Setelah itu kita buka folder routes dan masuk ke web PHP-nya. Kita akan menambahkan sedikit codingan di bagian sini. Jadi codingan ini sebelumnya tidak ada dan saya tambahkan sendiri. Oke, setelah itu kita tinggal mencobanya di Chrome dengan cara mengetikkan perintah PHP artisan langsung saja. Ketika linknya sudah ada, kita masuk kontrol dan tekan. Nah, ini adalah web dari aplikasi laundry tadi. Jadi sebelum kita masuk ke buat pesanan ini, kita akan menambahkan pelanggan terlebih dahulu di sini. Bebas kita misalkan masukkan di sini siapa ya? Manan. Alamat rumah di Jakarta Timur. Nomor HP-nya masukkan saja sesuai keinginan, kemudian simpan pelanggan. Nah, kemudian kita masuk ke from staff. Di sini kita akan menambahkan staff kita, mendaftarkan staff kita. Langsung saja kita masuk dengan nama bebas atau bisa uji coba saja. Nomor HP-nya seperti tadi, terserah. Alamat rumah buat saya Simpang Kediri dan simpan. Nah, di sini berhasil. Langsung saja kita masuk ke bagian stok. Ini untuk menambahkan stok parfum dan deterjen kita. Kasih aja namanya di sini seperti Rinso Antinoda dengan deterjen. Jumlah stok mungkin 90 sudah cukup. Jika ingin parfum, masukkan saja
seperti bakaran parfum, jumlahnya 80. Di sini ada from check tarif. Nah, ini adalah harga kiloan dari cucian. Di sini ada cuci basah dengan harga 12.000 per kilo, cuci kering lipat 25.000 dan lain-lain. Nah, terakhir ada from pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, kita masuk ke sini dulu. Kita buat pesanannya dulu. Nah, pertama-tama kita pilih pelanggannya. Nah, ini yang baru saja kita masukkan tadi. Ini juga. Nah, di sini terserah kita mau memilih atau cuci apa saja. Nah, kita akan cuci sepatu saja di sini. Cuci kering dan setrika. Percucian 5 kilo sudah cukup. Jumlah parfum cukup 2. Jumlah deterjen 1. Oh, 3. Nah, pesanan. Nah, dan hasil total 177.500. Nah, setelah membuat pesanan baru kita akan masuk ke pembayaran. Nah, setelah masuk ke pembayaran, ini dia. Tinggal lihat ID pesanan. Nah, ini dia. Atas nama Manan, total 177.500. Bisa bayar via transfer ataupun cash di sini. Kemudian bayar. Oke, pembayaran berhasil. Terakhir kita akan mengetes di Postman. Nah, untuk Postman sendiri saya juga sudah mengetes sendiri di sini. Untuk linknya kita taruh link pelanggan di sini. Kemudian di sini kita taruh dia menjadi body. Dan untuk di bagian sini kita pilih XWW from ini. Nah, ini adalah data pelanggan yang sudah saya masukkan tadi. Pelanggan dari Postman Jalan Raya nomor 100 ini sudah berhasil. Bagaimana caranya kita mengetahui ini berhasil atau tidak? Kita bisa langsung mengecek di web apakah ada namanya pelanggan dari Postman dengan data yang seperti ini. Langsung masuk saja. Kita ganti URL-nya di sini. Jadi buat pesanan. Ini dia. Pelanggan dari Postman Jalan Raya nomor 9. Nomor 100. Setelah itu kita masuk ke bagian staff. Sama seperti tadi. Nama staffnya di sini City Staff Postman, nomor HP-nya 08555. Alamat jalan karyawan kita cek saja di web. Nah, ini dia City Staff Postman. Apabila kurang yakin bahwa ini sudah masuk ke database-nya, kita bisa langsung cek di Postman saja. Di HP My Admin. Pada staff. Ini dia City Staff Postman 08555. Dan yang pelanggan tadi, pelanggan dari Postman Jalan Raya Postman nomor 100. Masuk ya. Dan kita akan uji yang stok. Nah, di stok ini langsung saja. Jadi sudah berhasil. Kita lihat saja nama barang sabun Postman. Kita lihat saja di database. Apabila yang dari web tidak meyakinkan atau masih ada keraguan. Stok.
Terakhir langsung saja kita masuk kepada buat pesanan nih. Nah, pesanan 10 ID 1. Langsung saja kita cek di web atau di sini juga boleh. Nah, ini dia pesanan yang dari Postman tadi. Bisa juga kita lihat dari web langsung. Nah, ini dia Ujang Batubara yang memesan tadi dari Postman. Baik, sekian tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.